Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Demi Pena, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat. Dan seperti biasa kembali dengan saya Erna Nur Aini. Dan hari ini saya ingin sharing biasa tentang tema-tema pendidikan. Dan kali ini yang akan kita sharingkan adalah tentang board games. Iya, kalau diartikan secara sederhana, board games itu permainan papan ya. Tetapi tidak menggunakan papan loh. Biasanya board games ini bisa dengan media kertas. Dan meskipun media kertas, nanti biasanya sangat bervariasi. Nah, kali ini nih, kita akan membuat board games homemade. Artinya kita bisa kok membuat board games sendiri dan kita bisa pakai itu. Baik misalnya Anda sebagai guru, maka ini menjadi peraga untuk persiapan mengajar. Jika Anda adalah orang tua, maka ini akan menjadi penarik atensi atau perhatian buat anak Anda belajar. Dan jika Anda tutor atau guru les, maka ini bisa menjadi alat peraganya. Nah, board games ini bisa diaplikasikan ke berbagai mata pelajaran. Nah, kali ini yang pertama sebagai sampel, saya membuat board games yang digunakan untuk mengajar bahasa Inggris. Nah, yang pertama sebelum kita mengerjakan atau melakukan permainan bersama dengan anak, kita membutuhkan selembar kertas. Kemudian di dalam permainannya nanti harus membutuhkan pembelajaran awal di mana anak tidak akan bisa mengerjakan board games itu tanpa dia melakukan pembelajaran tersebut. Maka ada materi awalan atau preparation sebelum melakukan board games ini. Nah, dalam pelajaran kali ini saya ingin menyampaikan misalnya materi tentang bagian-bagian tubuh atau ya bagian tubuh yang bisa dikenalkan kepada anak dalam pembelajaran bahasa Inggris. Contohnya di sini ada head, face, nose, eyes, ears, lips, mouth, hair, hand, chin, cheek, dan neck. Ya, yang pertama kita pastikan anak bisa membacanya, kemudian mengetahui artinya. Kita bisa minta mereka listen and repeat, mendengar dan mengulang. Yang pertama kita ucapkan head, kemudian dia menirukan, kemudian langsung kita artikan bahwa head itu artinya kepala. Kemudian semua kata-katanya kita ajarkan satu persatu. Kemudian mengenai board games ini biasanya saya menggunakan alat bantu dadu. Nah, Anda bisa membuat dadu sendiri loh. Yang pertama, saya biasanya membuat dadu dari sebuah penghapus yang dipotong, kemudian ukurannya dikira-kira menjadi seperti bentuk dadu meskipun tidak bentuk kubus ya, meskipun tidak betul-betul kubus. Ada perbedaan luas di sisi-sisinya, tapi tidak masalah. Ini sangat membantu. Kemudian bagian yang keduanya ini adalah menjadi apa ini namanya? Kalau dalam bahasa Jawa itu ada gaco, tapi ini sebagai yang nanti akan melangkah atau orangnya atau pemainnya, player. Nah, ini bisa aja dilepas, nggak dilepas juga nggak apa-apa. Nah, kemudian ini dadu ini diberi nomor. Fungsinya adalah nanti akan dilempar. Nanti kalau anak melempar kemudian ini jatuhnya angka 4 misalnya, maka dia akan melangkah sebanyak 4 langkah. Dan yang dia langkahkan itu adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang sudah dibahas dalam materi pelajaran sebelumnya. Ya, jadi ini dadu adalah untuk membantu dilempar, kemudian berapa kali nanti anak melangkah, kemudian ini sebagai playernya yang nanti akan dipakai dimulai dari bagian start. Kemudian mengenai bentuk dari board game sendiri itu sangat bervariasi dan di sini saya membuat seperti apa nih? Seperti tangga atau seperti kotak-kotak ya. Dan ini sangat menantang kreativitas kita masing-masing.
bahwa tiap orang akan memiliki ide yang berbeda-beda. Bisa dibentuk lingkaran-lingkaran, bisa juga kali ini saya lagi membuat bentuknya nggak lingkaran, tapi semacam ini. Dan juga tidak sangat presisi, tidak masalah karena buatnya cepat-cepat dan misalnya ini dipakai untuk belajarin anak, gitu kan nggak harus yang rapi-rapi banget, tidak masalah. Nah, kemudian langkah pertamanya tadi setelah preparation, pembelajaran awal, baru kemudian anak diminta untuk melempar dadu. Oke. Wah, ternyata yang muncul adalah gambar bom. Nah, jika yang muncul adalah gambar bom, ini adalah kecelakaan. Ya, kita sampaikan aturannya kepada anak bahwa apabila dia melempar dadu, kemudian muncul tanda gambar bom, berapapun langkah yang sudah dia dapatkan, dia harus kembali dari awal. Fungsinya adalah sebenarnya ini merupakan drilling memori. Jadi dia mencoba mengingat sesuatu itu secara berulang-ulang sehingga dia benar-benar hafal. Oke, kita lempar. Ya, dapat angka 3. Maka si player anak ini mulai dari start dia akan membaca dan juga mengartikannya. Yang pertama, neck, leher, chin, dagu, eyes, mata. Oke, berhenti di 3 tangga atau 3 kotak. Kan tadi dadunya 3. Lanjut. 6. Wow, nggak ada 6 nih. Ini memang sengaja masih saya kosongi untuk membuktikan kepada Anda bahwa kita bisa membuat board game sendiri dan ini adalah bikinan sendiri. Lalu di sini bisa kita tinggal lengkapi dengan kata apapun yang kita inginkan. Misalnya ada nose, oke, face, head, hair. Oke. Lihat. Ya. Dan sebelum ini diberikan kepada anak, silahkan dilengkapi sampai selesai. Dan ini meskipun kelihatannya sederhana, anak tidak akan serta-merta mudah sekali sampai ke game point atau ke juara ini. Kenapa? Karena bisa jadi saat dia melempar dadu maka yang keluar adalah bom. Nah, pada saat yang keluar adalah gambar bom, maka dia kembali dari awal lagi, mengulang dan seterusnya. Kemudian setelah selesai permainan ini, Anda bisa berikan reward. Rewardnya bisa berupa nilai, bisa juga pujian, bisa juga berupa barang yang memang sebenarnya akan diberikan kepada anak, tapi menjadi reward dari belajarnya mereka. Oke. Board games ini juga bisa dipakai untuk belajar mengaji. Nah, kita membuat board game itu sesuai dengan pelajaran yang sudah dicapai anak. Misalnya anak lagi belajar ngaji dengan Iqra nih, dan dia sudah sampai ke pembahasan A, I, U, babi, bu, tati, tu sampai zazizu. Nah, maka kita bisa buatkan board gamesnya. Ya, di sini bentuknya terserah kita banget ya. Ya, dan kita akan dibantu dengan dadu ini dan juga dibantu dengan playernya. Nanti sama seperti ini, diletakkan dulu di sini. Kemudian sebelum kita mainkan, tentu saja kotak-kotak kosong ini harus dilengkapi dengan tulisan-tulisan yang akan kita jadikan alat tes, alat penguji kemampuan pada anak. Dan seperti tadi juga, ini adalah materi preparationnya. Anak harus bisa ini ya sebelum mulai. Oke, kita lihat. Misal kita bisa mengisi karena anak sudah menguasai dari A, I, U sampai zazizu, maka pada permainan ini dia sudah bisa membaca barisa. Nah, kemudian kita isi dengan kreativitas kita.
kotak-kotak kosong ini, dan apabila dia sudah mencapai gambar bintang ini, maka permainan selesai. Dan jangan lupa pujian serta rewardnya. Dan reward tidak harus benda ya, bisa juga berupa apa nih, nilai ya. Oke, kemudian sekarang bagaimana board games kita pakai untuk pelajaran matematika. Di dalam buku-buku paket matematika ini juga banyak diterapkan, dan ibu bapak maupun pendidik bisa sekali membuat board game sederhana. Contohnya ini adalah sebuah board games yang ditujukan untuk anak hafal perkalian 2. Kita tahu nih, anak-anak tuh males banget ngapalin perkalian. Kebanyakan sih, mungkin putra-putri Anda tidak begitu. Nah, karena malas menghafal perkalian, maka Anda bisa mengajaknya bermain board games ini. Yang pertama, kita pastikan mereka sudah kita ajari dengan hafalan langsung tanpa menghitung, karena itu akan memudahkan anak menghitung dengan menghitung otomatis. Misalnya 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, dan seterusnya. Nah, setelah mereka mempelajari itu untuk preparation, baru kemudian mainkan board games-nya. Bentuknya kali ini adalah bentuk seperti lonjong-lonjong ya, karena memang ini versi kita homemade, jadi bentuknya sangat-sangat terserah kita. Nah, di sini bentuknya oval, kemudian di sebelah atasnya biar lucu, terus bikin anak tertarik, diberi kepala kelinci. Terus kemudian di bagian bawahnya ada gambar wortel. Kita bisa sampaikan ke anak, ayo bantu kelinci makan wortel, atau dengan kata apapun yang bisa membuat anak merasa tertantang. Kemudian di sini kita bisa tulis soalnya. Oke. Ya, maka ketika dia setelah melangkah dari start, kemudian masuk ke bagian pertama ini, maka dia bisa menjawab 4. Kemudian ingat, sebelum permainan kita harus isi dulu semua bagian kosong ini. Andalah yang membuatnya. 2 kali 7, 14. Oke. Semuanya adalah review atau post test dari pembelajaran ini. Dan tentu saja karena untuk mencapai titik game point, di sini hebat ya, berupa gambar wortel untuk bantu kelinci makan. Nah, itu tidak semudah itu, karena bisa jadi dia akan melempar dadu, kemudian udah dapat banyak, malahan dia dapat gambar bom. Artinya dia harus mengulang lagi dari depan. Nah, barangkali hari ini itu saja sharing dari saya tentang masalah peraga pendidikan yang khusus, yaitu board games. Dan ingat lagi bahwa permainan ini atau peraga ini bisa dipakai untuk berbagai mata pelajaran. Oke, terima kasih atas waktu Anda menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe karena gratis. Kurang dan lebihnya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.